Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Dr. Dona di program Cantik yang secara khusus membahas dunia kecantikan di bidang estetika medis dan menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada seorang yang sangat ahli banget di bidangnya dan sangat saya kagumi, yaitu beliau adalah Dr. Shirley, seorang dokter estetik yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, kita akan ngebahas soal mata ya dok ya? Betul. Ya, karena mata adalah jendela jiwa. Nah, tapi ternyata banyak juga nih problem yang dialami seputar mata ya dok ya, kalau di praktek kita sehari-hari. Betul banget. Nah, kita akan bahas soal mata panda ya dok. Ya. Nah, kira-kira apa sih dok mata panda itu? Jadi mata panda itu adalah sebuah istilah bagi orang awam untuk menunjukkan kepada lingkaran hitam di area sekitar mata dan bawah mata. Oke, jadi di area bawah mata ya dok ya? Umumnya ya dok ya? Umumnya begitu. Oke, tapi penyebabnya apa sih dok? Kenapa bisa terjadi mata panda? Nah, mata panda itu ada banyak penyebab nih. Jadi yang pertama itu yang paling umum ya, itu bisa karena kelelahan dan kurang tidur. Itu bisa dialami oleh semua orang dari berbagai usia. Dari anak-anak usia sekolah sampai orang dewasa. Itu bisa karena kurang tidur. Bisa juga karena kurang tidur. Betul. Oke. Itu. Yang kedua itu karena pigmen. Jadi pigmen itu adalah penumpukan melanin di bawah kulit. Oke. Itu yang menyebabkan adanya kehitaman di bawah mata. Itu. Nah, lalu yang ketiga itu bisa karena sun exposure, karena cahaya matahari. Itu yang menimbulkan kerutan-kerutan halus. Itu juga menjadi kesannya itu mata jadi lebih gelap penampakannya. Itu. Bisa juga yang keempat karena aging. Nah, aging ini juga ada berbagai prosesnya. Oke. Gitu. Yang pertama itu karena pengosongan rongga mata. Yang dimulai dari sejak usia 20 tahun. Oh, jadi 20 tahun juga udah mulai ya dok ya? Udah mulai proses aging. Oke. Gitu. Jadi rongga mata itu semakin lama akan semakin terlihat kosong. Nah, kekosongan itu yang membuat mata jadi kelihatan warnanya lebih gelap. Gitu. Bisa juga karena penipisan kulit di sekitar mata. Karena kulit itu menipis, jadi pembuluh darah di bawah kulit itu jadi lebih terlihat, lebih obvious. Nah, itu yang bikin mata juga terlihatnya lebih gelap ya, gitu. Oke. Seperti itu. Kalau faktor genetik kira-kira pengaruh nggak dok? Faktor genetik kadang tuh lebih ke penyakit ya. Faktor genetik itu ada efeknya juga. Karena biasa ada keturunan penyakit tertentu yang emang berefek pada mata. Jadi mata itu terlihat lebih gelap. Oke. Jadi kalau genetik itu berhubungan dengan penyakit ya dok ya? Berhubungan dengan penyakit biasanya. Oke. Dan kalau mata panda ini biasanya terjadinya sendiri atau bisa ada keluhan-keluhan lain juga dok? Nggak cuma warnanya aja, tapi misalnya bersamaan dengan keluhan mata yang lain secara estetik gitu ya dok ya? Biasanya sih sebenarnya mata panda bukan masalah yang serius ya, bukan masalah sesuatu yang perlu diobati, tapi ini hanya mengganggu penampilan aja gitu. Jadi orang-orang tuh biasanya mengeluhnya ke dokter estetik karena mengganggu penampilan. Iya. Betul. Tadi dokter juga sebutin multifaktorial banget ya dok ya sebenarnya kalau banyak banget mata panda ini ya. Terus kemudian kalau misalnya mata panda ini kira-kira dok selain tadi faktor-faktor yang dokter sebutkan gitu, apakah dia saling berkaitan satu sama lain gitu ya dok ya? Sehingga membuat mata pandanya jadi makin berat gitu. Yang berkaitan sama lain bisa karena bengkakan pada mata atau itu juga. lemak. Bisa juga karena lemak di bawah mata. Itu juga bisa jadi terlihat ada bayangan gitu karena ada penumpukan lemak. Oh gitu. Nah kira-kira bagaimana tuh dok kalau kita misalnya mau menangani mata panda paling nggak di rumah gitu, ada tips nggak dari dokter? Ada dong. Jadi kalau yang di rumah itu tips-tipsnya juga tergantung pada penyebabnya. Misalkan yang tadi kurang tidur, kelelahan, jadi tipsnya itu ya harus meningkatkan kualitas tidurnya, memperbaiki pola tidur, seperti itu. Jadi untuk mencegah, menghindari kopi kalau orang yang susah tidur, atau dengan berolahraga dulu di hari-harinya sebelum beristirahat tidur, jadi lebih capek, supaya lebih mudah tidur. Jadi itu yang lifestyle perbaikan gitu ya dok ya? Perbaikan lifestyle. Oke.
Nah, selain itu kira-kira ada nggak sih dok produk-produk yang membantu, kan kalau sekarang ini kan cukup banyak ya skincare di luar sana yang beredar mengenai untuk area mata gitu ya. Nah, kira-kira bisa membantu nggak dok? Bisa, produk itu bisa membantu banget. Tapi tentu saja tergantung lagi penyebabnya. Kalau misalkan aging itu juga ada produk tertentunya yang akan kita bahas nanti. Oh iya, betul. Nanti kita akan juga bahas lebih detail lebih lagi, detail ya, lagi ya. nanti. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya dokter tadi bicara soal faktor-faktor tadi gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita semakin tua, berarti kan akan semakin kelihatan gelap ya dok ya, kalau kita perhatiin banyak orang tua seperti itu ya. Betul banget. Nah, kira-kira apa sih dok yang membuat kok jadi makin terlihat gitu, terutama pada orang tua? Pada orang tua tuh karena ada pengosongan rongga mata ya, gitu. Jadi mata itu terlihat lebih cekung. Oke. Begitu. Jadi karena lebih cekung tadi gitu ya? Rongga matanya dia lebih kosong, kolagennya juga lebih habis, jadi lebih terlihat lebih gelap. Oke, jadi berarti semua lapisan dok ya mengalami proses aging ya, proses penuaan ya. Jadi dari cuma hanya dari kulitnya, dari lemaknya juga gitu ya, dari tulangnya juga gitu ya, yang semakin mengecil gitu ya, jadi membuat kayak ada tambah bayangan gitu ya dok ya. Betul. Oke, siap Dokter Shirley. Selanjutnya kita jeda dulu ya dok ya. Nah, nanti boleh. kita akan kembali lagi dengan sesi selanjutnya yang tentunya akan lebih detail lagi membahas mengenai mata panda ya dok, ya, bersama dengan Dokter Shirley. Oke pemirsa, tetap bersama dengan kita jeda dulu sebentar, kita akan lanjutin lagi pembicaraan yang seru bersama dengan Dokter Shirley. Ini dia Cantik. Oke pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Nah tadi kita sudah seru banget ya membahas dengan Dokter Shirley mengenai mata panda. Nah dok, tadi mengenai mata panda ya, penyebabnya. Nah sekarang kira-kira apa sih yang bisa dilakukan nih sama para pemirsa di rumah, karena yakin banget banyak yang punya masalah mata panda. Jadi kalau untuk di rumah itu bisa dengan skincare, untuk eye cream. Oke. Untuk anti aging eye cream juga bisa. Jadi untuk kerutan-kerutannya, seperti itu. Oke, biasanya bahannya apa sih dok? Kalau misalnya eye cream nih untuk mata ya, karena kan mata area yang sensitif juga. Sensitif, betul. Jadi ini tergantung dari penyebabnya nih. Kan tadi ada yang saya sebut, ada yang penyebabnya itu karena pigmen. Nah, pigmennya itu bisa dengan eye cream yang mengandung retinol, retinol eye cream, atau dengan lightening agent yang lain seperti vitamin C. Itu juga bagus untuk mencerahkan kulit. Oke. Tapi pemakaiannya harus berapa lama tuh dok untuk melihat hasilnya ya biasanya? Untuk melihat hasilnya itu emang harus rutin sih pemakaiannya. Oke. Gitu. Oke, kalau yang lain selain penggunaan eye cream, mungkin ada yang lain kan dok yang bisa dilakukan gitu? Kalau di rumah bisa, misalkan kita bisa kompres dengan es. Kalau misalkan ada seperti puffiness pada mata, itu bisa dengan es atau bisa dengan timun. Jadi timun kita iris tipis-tipis, lalu dimasukkan ke dalam kulkas supaya jadi dingin. Nah itu bisa kita kompres, kita buat masker. Jadi bisa dibuat masker juga, masker mata. Itu selama 15 menit kira-kira. Gitu ya dok ya. Kalau dalam waktu seminggu tuh bisa dilakukan berapa kali dok kalau kompres dengan timun? Setiap hari juga nggak masalah sih, karena nggak ada efek samping juga. Nggak ada efek samping juga. Malah nanti kelihatan matanya jadi lebih cerah, lebih fresh gitu. Jadi lebih nggak kelihatan capek. Gitu. Jadi makanya pemirsa sebenarnya bisa lakukan tips ini ya dari Dokter Shirley ya. Bisa di masker lah ya. Jadi kita membuat masker mata. Dari timun ya, bisa dikerjakan setiap hari. Nah, selain itu apalagi dok kira-kira proteksi yang bisa dilakukan? Kalau nggak timun bisa dibeli, misalkan dengan iPads, kan biasa banyak tuh sekarang yang dijual-jual. iPads mata, itu juga bisa. Itu juga ada efek dinginnya juga biasanya. Oke, sekarang lagi ngetren juga masker mata masker ya dok? mata yang bentuk gel. Seperti itu. Iya.
Jadi bisa dipakai ya dok Kalau ya? nggak mau repot, ya. Jadi bisa pakai masker mata Bisa ya? pakai masker mata juga. Kalau gitu selain itu dok, selain perawatan ada nggak dok perlindungan-perlindungan yang bisa kita lakukan? Karena tadi kan dokter bilang mata panda juga disebabkan oleh pigmentasi nih. Nah kira-kira ada tips nggak dok supaya mencegahnya? Ya, untuk mencegah yang pasti harus dengan menggunakan SPF atau sunscreen, sunblock yang biasa kita sebut ya, yang biasa kita pakai. Itu juga perlu ditaruh di area mata, jangan cuma di mukanya aja. Biasa orang suka skip tuh matanya lupa ke skip, bapak matanya lupa, bawah matanya lupa pakai. Gitu. Aku yakin ini ilmu baru banget nih buat pemirsa nih. Jadi ternyata sunscreen itu nggak apa-apa ya dok ya? Diaplikasikan ke area mata. Harus, justru harus banget. Oke. Untuk mencegah terjadinya mata panda ini. Oke. Jadi setiap hari kalau misalnya mau keluar rumah ataupun di dalam ruangan tetap harus ruangan pakai juga ya? tetap pakai. Tetap pakai ya sampai di area bawah matanya juga sampai ya? bawah mata. Oke, di area bawah mata juga. Nah kalau tadi kan bisa di rumah kita bisa kerjakan beberapa hal yang sederhana ya dok ya. Nah kalau misalnya kayak di klinik nih kira-kira, nah itu kira-kira ada nggak dok treatment apa yang bisa dokter sarankan ke pasien dokter juga gitu ya? Kalau untuk di klinik banyak sih treatmentnya, dari RF. Dari RF? RF itu RF. bisa untuk pengencangan untuk mata. Nah kira-kira gimana tuh dok kalau RF pengerjaannya? Kan pemirsa juga belum ada bayangan nih ya RF seperti apa gitu. Ya, RF itu radiofrekuensi. Jadi biasa tuh orang awam sebutnya setrika wajah. Gitu. Itu rasanya hanya hangat-hangat aja. Gitu. Jadi dia lebih ke pengencangan kalau RF. Karena kan kalau kulitnya kendor juga kan ada efek. Jadi matanya tuh kelihatan gelap. Jadi RF tuh salah satu solusi juga. Gitu. Walaupun nggak secara langsung ya untuk menghilangkan pigmen. Selain RF selain RF kita ada laser. Laser. Jadi mata juga nggak apa-apa dok di laser? Nggak apa-apa, bawah mata. Nah laser apa dok kira-kira yang jadi pilihannya kalau untuk treatment area bawah mata? Area bawah mata. Bisa di pico laser, bisa untuk hiperpigmentasi juga gitu. Nah cara pengerjaannya berarti mirip ya dok ya dengan laser untuk area kulit kayak misalnya wajah gitu? Kan biasanya pasti pemirsa lebih arahnya ke sana ya. Sama aja. Nah kalau untuk laser sendiri cara kerjanya bagaimana tuh dok kalau untuk mata panda? Jadi kalau untuk laser dia memecah penumpukan melanin itu. Jadi melanin itu dipecah oleh laser. Jadi supaya lebih pudar nanti warnanya. Jadi nggak segelap sebelumnya. Tapi emang harus perlu beberapa kali ya untuk treatment ini. Jadi nggak bisa cuma sekali, tahu-tahu dengan harapan langsung hilang gitu mata pandanya, itu nggak juga sih. Gitu emang ya? Harus beberapa kali, harus rutin. Nah kira-kira berapa kali dok yang disarankan? Terus kalau di jeda itu kira-kira berapa lama? Kalau di jeda itu bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali gitu. Kalau untuk berapa kalinya itu tergantung lagi ya dengan keadaan pasiennya kayak gimana. Keadaan pasiennya seperti apa gitu ya dok ya? Mata pandanya seperti apa. Kalau laser sendiri pasti setelah after treatment itu apa sih dok yang dirasakan sama pasien kira-kira? Ini juga baru ya ternyata laser pun juga kita kerjakan loh buat area mata panda gitu ya. Nah kira-kira ekspektasinya si pasien tuh gimana? Apakah setelah pengerjaan merah, terus sakit nggak sih dok? Kan biasanya suka kayak gitu ya dok yang ditanyain ya. Kalau sakit ada rasa sih. Ada rasa seperti tingling ya. Cekit-cekit ya. Cekit-cekit rasanya ya. Kalau sakitnya begitulah, nggak nyaman aja. Gitu. Tapi beberapa pasien kalau nggak tahan sakit biasa minta anestesi dok. Minta anestesi krim. Jadi dioles dulu, jadi nggak langsung di laser aja gitu ya. Kalau yang untuk yang nggak tahan sakit ya. Untuk nggak tahan sakit itu menjadi option lah, pilihan. After treatment merah nggak sih dok, bengkak nggak kira-kira? Kalau after treatment kadang ada kemerahan, tapi biasanya sih nggak sampai bengkak ya. Nggak sampai bengkak ya. Biasa ada kemerahan karena kan laser juga ada rasa panas ya. Tapi berarti nggak ada pengelupasan ya dok ya? Tapi nggak ada pengelupasan. Nanti setelah itu kira-kira? Setelah itu paling kemerahannya sebentar, karena biasanya tuh setelah treatment kita kasih masker lagi untuk cooling down supaya dia nggak terlalu merah. Nanti hasilnya kira-kira after treatment itu dilihat setelah berapa hari dok? Kelihatan lebih cerah, pudar gitu pigmentasinya? Lebih pudar biasanya bisa langsung terlihat sih. Jadi pas pengerjaan after treatment setelahnya? Cuma kan afternya biasanya ada agak merah-merah tuh. Iya, betul.
berarti sampai merahnya hilang lah ya, merahnya hilang, beberapa hari betul. gitu ya. Oke. Nah, selain laser kira-kira ada treatment apa lagi dok yang bisa dikerjakan untuk area bawah mata? Area bawah mata. Selain laser kita juga ada filler. Oh, filler. Filler bawah mata. Ah, iya, filler ya dok ya. Khususnya untuk yang aging, biasanya untuk yang mengisi kekosongan di bawah mata. Gitu. Oke. Nah, kalau filler itu cara kerjanya gimana tuh dok konsepnya? Kalau filler itu kan namanya filler, jadi dia tuh mengisi rongga yang kosong. Jadi kalau untuk orang-orang tertentu yang bawah matanya memang kita lihat, oh ini butuh diisi nih, ada cekungan kosong. Jadi kita memilih ke filler. Oke. Gitu. Wah, ini seru banget nih dok. Tapi mohon maaf nih dok, harus aku cut dulu sebentar karena kita ada jeda pariwara dulu ya berikut ini. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan kami, dengan Dr. Shirley di program Cantik. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Dr. Donna di program Cantik. Nah, melanjutkan tadi ya ngobrol seru kita bersama Dr. Shirley mengenai mata panda. Tadi sampai ke filler nih dok. Nah, sekarang ini kan lagi banyak yang takut ya dengan pengerjaan filler. Sebenarnya filler tuh berbahaya nggak sih dok? Kalau ditanya filler berbahaya apa enggak, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Sering banget dalam pertanyaan dari pasien-pasien juga. Jadi setiap tindakan kita itu, mesti itu mau itu laser, filler, botox dan lain sebagainya itu pasti ada resikonya masing-masing. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau mau dibilang bahaya apa enggak, semua tindakan pasti ada resikonya. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau filler di area mata tuh yang sering-sering tuh seperti apa sih dok yang terjadi? Tapi maksudnya ya bisa kita tangani lah ya. Seperti itu. Mungkin bisa kasih gambaran nggak dok? Filler di area mata, biasa tuh di bawah mata. Karena biasa kan ada rongga nih di sini. Khususnya untuk orang-orang tua ya, untuk proses aging. Jadi ada cekungan. Nah, itu yang kita isi. Jadi kita isi dengan HA, hyaluronic acid, itu untuk meratakan cekungannya. Jadi cekungan mata itu supaya dia rata, kerutan-kerutan juga diratakan, jadi lebih kelihatan halus, kerutannya hilang. Nah, itu makanya jadi mata pandanya juga mulai berkurang. Gitu. Jadi warna gelapnya juga berkurang, jadi cerah. Oke, jadi karena dia fungsinya emang ngisi ya dok ya? Fungsinya untuk mengisi, dan karena udah terisi, jadi lebih naik kan, jadi lebih nggak cekung, nah jadi lebih cerah kelihatannya. Oke, jadi lebih cerah matanya, lebih cerah, fresh gitu ya, dengan diisi dengan filler. Nah, selain filler tuh adakah treatment yang lain dok, yang bisa kita kerjakan nih buat area mata? Ada juga CO2 laser, fraksional. Masih dalam kategori laser juga ya dok laser, ya? Iya. Tapi beda dengan tadi laser Pico yang dokter sebutin beda, ya? Okay. Kalau ini fraksional. Kalau yang fraksional ini lebih ada downtime. Oh, lebih ada downtime? Karena ada perlukaan. Oh, gitu. Ada perlukaan di area mata. Oh, di area kita mata. Ya kerjakan untuk area mata, sekitar mata. Dari kelopak mata, bawah mata dikerjakan juga. Jadi itu untuk efeknya adalah pengencangan. Jadi untuk pengencangan area mata, menghilangi kerutan-kerutan halus juga. Jadi bisa berefek juga nantinya menghilangi mata panda, berkurangi. Oh, jadi si laser CO2 ini fungsinya untuk ngelukain dulu ya dok ya sebenarnya ya konsepnya gitu ya. Dulu. Makanya lebih ada downtime dibandingkan dengan laser Pico tadi. Betul. Terus nanti tapi setelah itu hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus. Oke, terutama buat yang tadi dokter bilang untuk kerutan, untuk pengencangan, lalu untuk sebenarnya bisa untuk scar juga. Oh, bisa buat scar juga. Jadi laser ini salah satunya juga bisa buat mata panda ya dok ya berarti betul. ya. Jadi fungsinya memang banyak sih. Fungsinya untuk memang banyak, tapi bagusnya berarti buat mata yang lebih kayak berkerut ya sebenarnya. Berkerut ya. Oke, nah selain tadi ada filler, ada laser, kira-kira ada lagi nggak dok yang lagi booming yang dokter pasien ini banyak yang minta nih dok kalau treatment mata, oh ini nih bagus nih treatment ini. Ada. Gitu. Kita ada injeksi yang namanya Dana Salmon. Dana Salmon juga bukan cuma buat di wajah aja ya dok ya? Ya, di mata juga ada. Jadi ada yang khusus untuk mata, itu juga bisa mencerahkan mata. Itu bagus banget hasilnya. Oh gitu. Jadi bisa buat area mata juga dok. Biasanya buat pasien yang bagusnya tuh indikasinya buat apa dok kalau Salmon Dana itu? Biasanya untuk yang matanya gelap, untuk mau mencerahkan mata, untuk aging juga bisa. Untuk aging juga bisa. Biasanya perlu berapa kali tuh dok kalau misalnya injeksi Salmon DNA buat mata panda?
Itu biasanya sih rutin juga ya, tergantung keparahannya sih. Kalau emang belum terlalu parah, pasti langsung kelihatan banget tuh hasilnya bagus. Sebenarnya sekali aja udah kelihatan sih, tapi biasanya kita menganjurkan untuk secara rutin setiap bulan. Sebulan sekali? Sebulan sekali, itu untuk pencegahan juga. Oh, jadi berapa kali tuh dok bagusnya kalau sebulan dikerjainnya berapa kali? Bagusnya rutin aja sih, bisa 6 kali. Jadi 6 kali awalnya sebulan dulu ya, nanti setelah itu baru maintenance gitu ya dok ya. Betul. Tapi kalau Salmondiana itu ada downtime-nya nggak dok kalau kita lakukan untuk area mata? Downtime-nya paling karena itu kan injeksi ya, jadi itu injeksi tepat di bawah kulit, jadi nanti ada bentol-bentol tuh kayak gigit nyamuk. Oh iya. Ada Jadi agak bentol dulu ya. Lalu ada bekas suntikannya. Tapi itu cepet sih, nggak lama. Paling bentol-bentol 3-6 jam juga hilang. Oh 3-6 jam udah hilang? Udah hilang. Oke, berarti nyaman banget dong ya besokannya udah kalau ada acara bisa langsung acara ya dok paling ya? Kalau ada acara, paling masih ada bekas injeksinya aja sih. Gitu. Paling nanti bisa tutup dengan make up atau concealer. Oh bisa tutup pakai concealer ya, seru Bisa. ya. Oh Salmondiana. Skin booster Salmondiana ya dok ya? Betul. Kalau yang lainnya ada lagi dok skin booster lain yang juga bisa? Kalau skin booster lain juga bisa, gitu. Biasanya yang berbahan, yang mengandung bahan-bahan untuk memutihkan kulit, itu juga ada. Tapi biasanya kita lebih ada juga HA, hyaluronic acid, ya betul. Hyaluronic acid juga bisa mencerahkan. Oke, hyaluronic acid juga bisa mencerahkan ya dok ya, jadi untuk area sekitar mata. Nah, terus tadi menarik banget dok, aku sempat tadi, sekarang kan juga lagi ngetren ya, dengan tren operasi ya, di bidang kecantikan. Nah, tadi dokter juga sempat bilang kalau di area mata itu juga bisa karena penumpukan lemak. Betul. Nah, kira-kira nih dok, operasi mata, pengangkatan lemak pada mata itu aman nggak kira-kira? Dan selain operasi kira-kira ada cara lain kah? Kalau lemak pada mata, operasinya aman nggak? Balik lagi ke tadi nih. Karena setiap tindakan pasti ada resiko. Oh iya betul. Gitu. Apalagi tindakan operasi, dibilang aman apa enggak, mungkin di beberapa orang nggak kenapa-kenapa. Ada juga hasilnya sedikit memar, ada lebam gitu. Pasti ada downtime sih kalau operasi itu biasanya. Gitu. Kalau selain operasi tadi bisa dilakukan dengan penyuntikan penghancuran jaringan lemak di bawah mata. Itu bisa disuntik juga diinjek. Gitu, dengan penghancur lemak. Oke, jadi ternyata injeksi penghancur lemak itu nggak cuma di area perut aja ya dok ya? Nggak cuma di tubuh, tapi di wajah juga bisa. Wajah juga bisa? Wajah juga bisa. Oke, dan bahkan mata juga bisa mata ternyata? juga bisa. Oke, jadi selama areanya ada lemaknya, itu bisa dihancurkan, dihancurkan, bisa disuntik. Wah, menarik banget dong dok ya. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan mata berkantong dan mata panda, terutama yang ada lemaknya yang bisa ada ya? lemaknya itu bisa, salah satu menjadi optionnya adalah dengan penyuntikan penghancur lemak. Penghancur lemak, oke dok. Nah terakhir dok, mungkin ada nggak dok tips and trick supaya kita bisa mencegah mata panda di rumah nih buat semua pemirsa? Kalau tipsnya ya, yang tadi udah disebut ya, kita rangkum aja nih. Boleh. Tipsnya itu dengan menggunakan SPF, ini penting banget. Jadi mau pergi, mau pagi-pagi, kita harus pakai SPF. Kita mau keluar lah, atau kita di rumah aja, pakai aja SPF. Karena kita masak pun, itu udah ada udara panas yang kena ke wajah kita. Itu bisa ngefek juga, gitu. Oke, terus kemudian selain pakai SPF? Selain SPF, kita bisa tadi dengan eye pads atau masker mata, dengan timun gitu, atau dengan eye cream, retinol, itu bisa untuk mata juga, dengan Vitse gitu. Oke, oh jadi tadi proteksi dan juga proteksi, perawatan harian ya? Perawatan harian juga untuk mencegah. Jadi sebelum ada mata panda, yang apa salahnya kita mencegah untuk menggunakan eye cream. Oke, wah seru banget nih Dr. Sherly nih ya. Nah para pemirsa, tadi seru banget ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Sherly seputar mata panda. Oke pemirsa, demikian tadi bincang-bincang seru kita bersama dengan Dr. Sherly mengenai mata panda. Nah saksikan terus program Cantik di Sinpo TV. Saya Dr. Dona dan juga Dr. Sherly dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.